الحمد لله الذي الواحد القهار الذي بنعمته المضرار نشكره بفضله الغزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى طيبين الأخيار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat khusuf gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di tengah pandemi yang sekarang ini menguji dari bangsa dan masyarakat kita. Namun marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu dan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat melaksanakan salat khusuf atau salat gerhana bulan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh bagi kita semua yang mengharapkan keselamatan di dunia hingga akhirat. Beliaulah contoh bagi umatnya yang tidak hanya kelak di yaumul qiyamah kita harapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang mulia, surga Firdaus al-A'la. Amin ya Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah hadirin wal hadirat. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun yang ibadah-ibadah sebelumnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya kita tetapi juga keluarga-keluarga kita dan orang-orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan suatu tema, yaitu merenungi diri, mengagungkan ilahi dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi suatu gerhana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas ke masjid. Untuk apa beliau bergegas ke masjid? Maka sahabat kemudian menjelaskan beliau melakukan 2 rakaat yang kita kenal sebut dengan solat. Ada yang namanya solat khusuf dan ada namanya solat kusuf. Apa bedanya solat khusuf dan solat kusuf? Apabila kita menyebutkan solat khusuf dengan kha, khusuf, itu artinya bahwa solat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah dilakukan ketika gerhana bulan. Bil kha khusuf. Adapun solat kusuf yaitu apabila terjadi gerhana matahari. Sebab daripada wurud ibadah ini, saat itu Nabi Muhammad SAW dikaruniai seorang anak, yaitu Ibrahim. Namun Allah telah menetapkan ajalnya, sehingga Ibrahim
yang masih dalam keadaan usia yang sangat kecil sekali dipanggil ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadilah satu peristiwa. Kemudian peristiwa itu yaitu peristiwa gerhana. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan akidah keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-qamaru wasyamsu wal qamaru ayatan min ayatillahi subhanahu wa ta'ala." Bahwa yang namanya matahari, bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terjadi yang namanya gerhana bulan dan gerhana matahari karena disebabkan kematian seseorang maupun kelahiran seseorang, melainkan yukhawwifu ibadahu dalam hadis Tirmizi, dalam rangka membuat hamba-hamba Allah ini semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama pada kesempatan kali ini yang patut kita ambil ibrah dan hikmahnya, maka jadikanlah peristiwa ini untuk merenungi diri kita sendiri. Hadirin hadirat jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi SAW melihat gerhana, Nabi SAW ditampakkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengira bahwa ketika terjadi gerhana itu bahwa kiamat telah akan terjadi. Padahal Rasulullah SAW masih hidup, tapi beliau sudah memikirkan jauh-jauh, sudah membayangkan. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin sedikit persiapan, sedikit bekal, namun kita banyak beban dosa? Oleh itu sebabnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marilah kita merenungi diri kita, apakah di bulan suci Ramadan yang lalu asarnya, pengaruhnya, bekas-bekas dari Ramadan itu masih sisa ataukah sudah hilang sama sekali? Inilah menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing, bukan untuk dijawab, melainkan untuk kita bisa bersama-sama mengajak diri kita dan mengajak keluarga kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah. Poin yang kedua, marilah kita senantiasa mengagungkan ilahi. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aitum," jika kalian melihat daripada gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka fad'ullah fa'aktsirud du'a. Wa fi maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakabbiru fasallu thumma tasaddaqu." Wa fi maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita amalkan dari 4 hal ini. Salah satunya adalah kita senantiasa melakukan takbir, dan tadi sudah dipandu oleh pengurus masjid. Alhamdulillah. Bertakbir bukan artinya hanya sekedar lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melainkan lebih daripada itu, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perkara kita, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami dari musibah, kesedihan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat, artinya semua urusan-urusan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah mau, maka semua urusan-urusan kita itu Allah akan mudahkan. Rizki yang tadi seret Allah mudahkan. Yang belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan karunia anak. Yang belum mendapatkan jodoh, Allah berikan jodoh yang terbaik, yang soleh soleha, yang hafiz hafizah, yang kaya pula, yang termasyhur dan juga baik mertuanya. Inilah yang kita harapkan daripada kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita, memberikan satu ayat yang mulia, diturunkan kepada umat manusia satu doa yang amat berharga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang disebutkan dengan hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, yaitu pasangan yang soleh dan soleha, rizki yang luas, rumah yang besar, kendaraan yang cukup,
dan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, kita berupaya dan berdoa kepada Allah, Allah berikan juga kepada kita. Dan hasanah di akhirat adalah Allah akan berikan kepada kita sebaik-baik pemberian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya daripada bumi dan langit. Dan kita tidak hanya ingin masuk surga sendirian, tapi juga kita menginginkan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sekeluarga. Kita kepingin bertemu dengan cucu-cucu kita nanti di yaumul qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepingin, bagi yang ibu-ibu, ketemu dengan suami-suaminya. Bagi para ayah, ingin ketemu dengan anak-anaknya nanti di yaumul qiyamah, dihimpunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah. Itulah keindahan yang luar biasa. Ketika di dunia, mungkin pada momentum halal bihalal orang bersilaturahim, tetapi kita tidak hanya ingin halal bihalal di dunia, tapi kalau bisa sampai halal bihalal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat yang paling indah yang Allah berikan. Dan lebih daripada itu, Allah akan tampakkan daripada zatnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridha kepada orang-orang ahli surga, Allah tampakkan wajahnya yang mulia. Yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Sewaktu masyarakat ataupun penduduk ahli surga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, muka mereka berseri-seri, muka mereka bergembira, dan mereka melihat kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat, jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin yang ketiga, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah kita tinggalkan sunnah Nabi, kalaulah kita jauhi sunnah Nabi, kalaulah kita tidak peduli dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kita mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat padaku pada hari kiamat, man aktsara salatan alaihi, atau fi maqala Nabi SAW, orang yang paling banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah yang paling kecil dan paling mudah kita lakukan. Tapi bagaimana pada momentum yang berbahagia ini, momentum daripada gerhana bulan ini, maka Nabi SAW menganjurkan 4 hal. Yang pertama, memperbanyak doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian amal yang kedua, sunnah Nabi SAW, yaitu memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita melaksanakan solat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan solat kita tadi diterima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang terakhir, mohon disiapkan trombol-trombolnya, siapkan kotak infaknya. Kata Nabi SAW, amalan yang juga paling indah, yang paling diutamakan ketika terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari, yaitu bersedekah. Ustaz, saya tidak mampu bersedekah karena lupa bawa uangnya. Paling tidak sedekahnya kita adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 33 kali. Ustaz, saya sedang sariawan, bolehkah saya dapat pahala sedekah? Minimal kita mengucapkan atau kita melakukan memberikan senyum kepada saudara kita sesama muslim. Kemudian paling kecil juga adalah marilah kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu